Salam. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu sekalian, jemaat Bethlehem yang diberkati Tuhan. Karena keadaan negara, hari ini kita harus beribadah di rumah masing-masing secara live streaming. Biarlah ibadah hari ini menjadi berkat. Saya ucapkan selamat semua buat yang di rumah-rumah. Mari kita mulai ibadah minggu kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala pertolongan-Mu Tuhan. Berkatilah ibadah minggu kami dari awal pertengahan sampai akhir. Tiap-tiap keluarga, tiap-tiap rumah, tiap-tiap pribadi yang mengikuti ibadah minggu ini, berkatilah dengan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus, biarlah semua yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan diberi penghiburan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Haleluya, kita akan tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita bawa hati kita segenap, hidup kita hanya untuk Tuhan. Mari dengan penyembahan terbaik bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang baik bagi kita. Oh,
Biarlah senantiasa hadirat-Mu memenuhi hidup kami Tuhan. Sebab hadirat-Mu adalah kekuatan bagi kami Bapa, sukacita dalam hidup kami Bapa. Kembali pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau bernyanyi bagi-Mu, kami mau bersorak bagi-Mu Tuhan. Kami udah kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa yang baik, memberkati jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, watan Allah memenuhi hidup mereka Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa-kuasa Tuhan yang tidak senang dengan adanya ibadah ini, kami tolong katakan di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kau dapat kami berdoa Tuhan, mari Kau yang melindungi Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan
menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau diam di hadirat Tuhan. Kita angkat pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, bahwa sekalipun dunia dilanda ketakutan, dunia dilanda kekhawatiran, kami mau tetap percaya bahwa Engkau Allah senantiasa beserta kami Tuhan. Kami tidak takut Bapa, sebab tangan-Mu senantiasa menolong kami Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Mari bersama-sama dengan saya katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam Tuhan. Haleluya. Siang ini kami bersyukur kepada Tuhan. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau. Tuhan, hamba mohon berkat-Mu bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu dimanapun kami berada. Berkatilah dengan kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu, dengan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman itu benar-benar makanan buat kami. Firman itu kekuatan buat kami. Firman itu sukacita besar buat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memberi persembahan Tuhan. Kami mau beri yang terbaik pada Tuhan. Kami beri persembahan kami yang pertama, persembahan G2000 untuk pembangunan. Tuhan, Kau memberkati, membalas pada seluruh jemaat-Mu. Berkati segala usaha ekonomi kami semua dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberi persembahan. Kita boleh siapkan persembahan kita yang pertama.
di amplop persembahan yang sudah tersedia di warta kita, juga persembahan G2000 kita beri dengan sukacita. Kemudian kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyotora Arjo, pembina rohani kita. Biarlah firman ini menguatkan kita, memberkati dengan sangat luar biasa. Mari kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan deklarasi firman. Oleh darah Yesus 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lubu-lubuku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, kita memberikan persembahan kita angkat pujian anak Allah Yesus namanya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Kita siapkan hati kita. Kita duduk yang bagus. Kita siapkan Alkitab dan catatan khotbah kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Niko Nyotor Harjo. Silakan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam semangat. Apapun yang terjadi, Allah kita jauh lebih besar dari semua situasi yang sedang terjadi hari-hari ini seputar kita. Apa yang sedang Tuhan lakukan dan akan Tuhan lakukan hari-hari ini di tengah-tengah guncangan hebat yang sedang melanda dunia. Bagi setiap orang yang mengenal siapa Allahnya, ia akan tetap kuat dan melihat semuanya ini sebagai sebuah momentum yang ngeri-ngeri sedap. Di mana hal-hal yang tidak kita lihat akan kita lihat terjadi di depan kita. Kita tahu bahwa ada banyak hal yang sedang menimpa seluruh dunia ini. Ada wabah COVID-19, lalu ada keterburukan ekonomi global, dan di sana sini terjadi kepanikan yang luar biasa. Roh maut sedang menebar kengerian di mana-mana. Nah, saudara, menghadapi semua itu, Tuhan mau mengingatkan kita semuanya. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Nah, saudara, hari ini paling tidak ada 5 hal yang Roh Kudus taruh dalam hati saya untuk saya sampaikan buat jemaat sekalian di dalam ibadah live streaming ini. Yang pertama, Tuhan ingatkan jangan takut. Jangan takut, sebab untuk kita umat Tuhan hari-hari ini, Tuhan Yesus mau berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Matius 14 ayat 27. Kenapa? Daud bersaksi, ia tak akan membiarkan kakimu goyah
Tuhan itu penjagamu dan dia tidak akan pernah terlelap. Mazmur 121 ayat 3. Ini menjadi rema buat kita semuanya hari-hari ini. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus ikut panik. Seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bukankah semua yang terjadi hari-hari ini Tuhan telah memberitahukan kepada kita sebelum kita memasuki tahun 2020 bahwa goncangan yang besar ini akan terjadi. Jadi ini bukan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba. Saudara, Yohanes 16 ayat 4 mengingatkan kita akan perkataan Tuhan Yesus yang berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila saatnya datang, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Ya, Tuhan sudah mengatakan kepada kita bahwa akan terjadi goncangan yang luar biasa di tahun 2020. Dan sekarang saatnya itu sedang tiba. Sebab itu jangan takut. Ketahuilah siapa yang berada di atas segala goncangan ini. Tuhan kita, Yesus Kristus berkuasa. Dan dia sanggup untuk mengendalikan segala situasi ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil dan yang mengasihi dia. Kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus, maka semua yang sedang terjadi, Anda tidak perlu takut. Justru Tuhan akan mendatangkan kebaikan lewat semuanya ini. Saudara, sebab itu sekali lagi, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara, hal yang kedua, jangan bimbang. Saudara, mungkin Anda berkata aku tidak takut. Tapi siapa tahu di dalam hatimu mulai ada kebimbangan. Yakobus 1 ayat 6 dan 7 berkata, kalau kita bimbang, maka orang yang bimbang jangan mengira ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Jangan pernah bimbang. Nah saudara, kebimbangan itu muncul biasanya karena kita tidak melihat campur tangan Allah dalam masalah kita. Nah saudara, saya teringat kitab Ester. Kitab Ester ini adalah satu-satunya buku dalam Alkitab yang tidak pernah menyebut nama Tuhan. Saudara, kita tidak bisa menemukan Tuhan di dalam kitab Ester ini, ditulis dalam kitab Ester. Namun demikian, kalau kita lihat dari awal sampai akhir, kita akan menemukan ada sidik jari Allah terlihat di mana-mana. Membuktikan bahwa campur tangan Allah di dalam setiap episode kehidupan Ester itu jelas sekali di sana. Nah dari kitab ini kita tarik sebuah pelajaran yang kuat bahwa kadang dalam pergumulan hidup ini Tuhan tidak bisa dengan mudah kita lihat. Tetapi setelah kita melalui, kita akan kemudian melihat kembali. Di setiap lembar dan setiap episode kehidupan orang-orang percaya. Ada fingerprint, ada sidik jari Allah di dalamnya. Sekalipun kita tidak melihat pada waktu kita melalui lembah. Tetapi Tuhan ada bekerja di sana. Dia bukan hanya menyertai kita sampai kesudahan alam. Tetapi dia ada bersama kita untuk menyelesaikan apa-apa yang kita tidak bisa selesaikan. Ketika musuh sedang merencanakan serangan buat Ester. Ketika di dalam kegelapan. Ketika sepertinya tidak ada jalan keluar dari situasi dan ancaman. Ketika kekhawatiran sedang meliputi hari-harinya. Saudara, kita menemukan bagaimana Tuhan bekerja di dalam keheningan. Saudara, sekalipun Anda tidak bisa lagi mendengar atau melihat Tuhan dalam pergumulanmu. Sepertinya ketika membaca firman Tuhan, Tuhan tidak berbicara kepadamu. Tapi saya mau beritahu saudara, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah masalah kita. Tuhan tetap ada dalam pergumulan kita. Dalam kitab Ester tidak ditemukan kata Tuhan di dalamnya. Sepertinya Tuhan tidak hadir di tengah-tengah ketakutan dan krisis dari situasi yang dihadapi Ester. Tapi ternyata dia ada di sana. Hanya memang kadang-kadang Tuhan harus menyamarkan dirinya supaya dia bisa mengendalikan situasinya, situasi yang sedang kita hadapi. Nah saudara, dan yang pasti pada lembaran terakhir dari perjalanan kehidupan kita, pada episode terakhir dari kehidupan kita, kita akan menemukan ada signature Allah di sana, ada tanda tangan tulisan Allah di sana dengan tulisan yang maha agung, I am is I am. I never leave you nor forsake you. Aku adalah aku dan aku tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau.
Hal yang ketiga, saudara, dalam kondisi seperti ini, mari kita sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Nah saudara, dalam kisah Esther, itu ada satu hal yang harus kita perhatikan. Di tengah-tengah keadaan yang paling mengerikan. Di satu sisi ada ancaman Haman, di sisi yang lain ketakutannya untuk menghadap raja. Esther pada posisi serba salah. Lalu dia memilih untuk berdiam diri, berpuasa. Nah puasa itu membuat Esther memperoleh keberanian dan akhirnya meraih perkenanan sang raja. Saudara yang kasih Tuhan, hari-hari ini kengerian ada di mana-mana. Kita diperhadapkan dengan keadaan yang serba salah. Ke pasar salah, enggak ke pasar salah. Saudara yang kasih Tuhan, saatnya kita berdiam diri, berpuasa. Kita puasa bepergian, puasa jalan-jalan, puasa menyebar hoax, puasa mengeluh, puasa berbicara mendiskusikan hal-hal yang menakutkan, apalagi tentang COVID-19. Kalau perlu, puasa medsos. Ini saatnya di mana kita akan punya banyak waktu di rumah untuk mengisi roh kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau engkau lakukan itu, niscaya rohmu akan kuat dan beroleh perkenanan raja di atas segala raja, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang keempat, dalam saat-saat seperti ini, mari kita terus tingkatkan ibadah. Dunia yang ketakutan sibuk meliburkan ibadah-ibadah. Padahal justru di saat-saat seperti ini kita harus meningkatkan ibadah kita. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, untuk itu saya mau beritahu pada saudara bahwa gereja kita tidak meliburkan ibadah, tapi justru akan menambah jam ibadah dan lokasi-lokasi ibadah. Karena gereja kita sudah menyediakan ibadah live streaming, sehingga jemaat Anda bisa beribadah di mana saja dan pada jam yang sesuai dengan Anda inginkan. Tetapi yang jelas, yang penting adalah kita tingkatkan ibadah kita sampai kepada keadaan kondisi menjadi normal. Baru kita akan kembali beribadah bersama-sama. Tetapi di hari-hari ini, saudara, kita akan perbanyak ibadah kita di rumah masing-masing lewat live streaming. Jadi saya ingin tegaskan, tidak ada libur ibadah, tapi justru menambah jam ibadah dan lokasi ibadah. Nah saudara yang kasih Tuhan, yang kelima, yang terakhir, ingat kita sedang mendekati Paskah. Jadi hari-hari ini, minggu-minggu ini adalah minggu-minggu prapaskah sebenarnya. Nah saudara yang kasih Tuhan, dan saya diingatkan Tuhan, sebelum Paskah yang pertama terjadi, ada sesuatu yang terjadi. Nah saudara yang kasih Tuhan, di Mesir ketika Tuhan ingin melepaskan bangsa Israel itu, dia turunkan 10 tulah. Tapi Tuhan bilang begini, aku akan melakukan perbedaan antara umatku dengan yang bukan umatku. Saudara, sehingga tempat di mana umat Tuhan ada, di rumah-rumah jemaat yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan akan lakukan perbedaan. Saudara, pada tulah yang terakhir, sebelum bangsa itu dilepaskan keluar dari perbudakan Mesir, mari perhatikan apa yang terjadi di sana. Itu yang namanya malaikat maut, pencabut nyawa, itu sedang menebar ketakutan, menebar kematian di seluruh tanah Mesir. Tapi Tuhan datang kepada bangsa Israel dan berkata, kamu umat pilihanku, lakukan seperti ini. Kamu mengambil darah anak domba Paskah, lalu kamu harus mengoleskan di ambang pintu rumah masing-masing, supaya ketika malaikat maut itu melewatinya, waktu dia melihat tanda itu, dia akan melewati rumah-rumah yang ada tanda domba Paskah itu. Nah saudara, dari kisah ini saya mendapatkan impresi yang kuat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau Anda mau percaya dan mau melakukan, silahkan. Tetapi kalau Anda tidak mau, Anda tidak percaya juga, silahkan. Tapi ini impresi yang saya terima dan saya lakukan. Yaitu setiap orang
kita akan mengurapi ambang pintu rumah kita masing-masing. Dan sementara kita mengurapi, kita akan mengucapkan Mazmur 91. Kumpul bersama-sama keluarga. Suami-suami atau istri mengolesi ambang pintu rumah dengan minyak urapan. Sementara semua keluarga kita ucapkan dengan berani dan dengan percaya Mazmur 91 itu. Dan ini yang Tuhan katakan. Semua kengerian maut yang sedang ditebar oleh neraka itu akan lewat dan seisi rumahmu akan diluputkan oleh kuasa Tuhan. Nah saudara, itu dari saya dan sekarang mari kita akan mengikuti pesan Gembala Pembina kita Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang merupakan pesan untuk kita semua keluarga besar dalam gereja ini di seluruh Indonesia bahkan yang ada di bangsa-bangsa. Kita sedang memasuki tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Sekarang kita baru mengerti bahwa kita sedang memasuki sesuatu yang baru, keadaan yang baru, masalah yang baru, sesuatu yang belum pernah kita lihat, belum pernah kita dengar sebelumnya. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 dalam tempo yang relatif singkat, sekitar 3,5 bulan, sudah menginfeksi sekitar 160 negara. Yang berarti sekitar 80% dari negara-negara di dunia sudah terinfeksi oleh COVID-19. COVID-19 sudah menjadi pandemi. Kita tidak bebas bepergian dan hal-hal lainnya yang membuat hidup kita tidak nyaman lagi. Juga dampak luar biasa yang menyebabkan keadaan perekonomian dunia menuju resesi secara global. Semua ini mengakibatkan orang-orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran yang berkelebihan, dan kepanikan. Hal ini justru mengakibatkan imunitas tubuh menjadi menurun. Di mana hal-hal itu akan menyebabkan kematian pada manusia lebih banyak daripada yang diakibatkan oleh virus itu sendiri. Hal ini memang yang dikehendaki oleh iblis. Tetapi justru Tuhan berkata kepada kita, jangan takut. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Jangan panik. Sebab dengan tinggal diam dan percaya, disitulah terletak kekuatanmu. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan. Apa yang kamu minum. Apa yang kamu pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini? Saya tahu yang saudara butuhkan hari-hari ini supaya tidak takut, tidak khawatir, tidak panik. Kalau saudara mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saya percaya saudara tidak akan takut lagi, tidak akan khawatir lagi, tidak akan panik lagi. Ketika memasuki tahun 2020, Tuhan mengingatkan perkataan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Tuhan meminta kepada kita agar kita banyak memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 91. Janji Tuhan di dalam Mazmur 91 ditujukan kepada orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, sehingga menjadikan Tuhan tempat perlindungannya. Tuhan berkata, engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Karena itu saya percaya, kalau hati kita melekat sama Tuhan, kita tidak akan hidup terus-menerus dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan.
Tuhan berkata dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 dan 14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan. Dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi. Ini berbicara tentang krisis ekonomi. Dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Ini berbicara tentang COVID-19. Bukankah ini yang sedang terjadi hari-hari ini di Indonesia? Kalau kita melihat keadaan seperti ini, maka Tuhan menyuruh kita sebagai umat Tuhan di Indonesia untuk merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Artinya kita harus bertobat, koreksi diri. Dan Tuhan berjanji, kalau kita melakukan hal ini, maka Tuhan akan mendengar dari sorga dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Dan akan memulihkan negeri Indonesia kita yang tercinta. Sebelum segala peristiwa ini terjadi, COVID-19 masuk Indonesia, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sebagai dampak dari krisis global, Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk doa puasa 40 hari. Dari tanggal 1 Maret sampai dengan 9 April 2020. Dalam doa puasa ini, kita harus melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Apakah saudara ikut dalam doa puasa ini? Kalau saudara melakukannya, saya percaya kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Ketika orang Israel berdosa kepada Tuhan, maka untuk menghukum bangsa Israel, Tuhan mengizinkan iblis membujuk Daud untuk menghitung jumlah orang Israel dan orang Yehuda. Dan bujukan iblis ternyata berhasil. Karena Daud menghitungnya dengan kesombongan. Setelah menghitung, Daud sadar bahwa ia bersalah kepada Tuhan. Karena dia melakukan itu dengan motivasi kesombongan. Di mana Tuhan tidak senang karena Tuhan menentang orang yang congkak. Melalui Nabi Gad, Tuhan memberikan 3 macam hukuman yang harus Daud pilih. Yang pertama, 3 tahun kelaparan di negerimu, yang artinya krisis ekonomi. Yang kedua, 3 bulan lamanya engkau lari dari hadapan lawanmu, dan mereka mengejar engkau. Dan yang ketiga, 3 hari penyakit sampar terjadi di negerimu, seperti COVID-19 yang ada pada saat ini. Dengan berat hati, Daud minta kepada Tuhan agar dia dihukum jatuh ke tangan Tuhan saja. Jangan ke dalam tangan manusia. Dan hukuman yang Tuhan pilih adalah penyakit sampar selama 3 hari. Di mana yang mati berjumlah 70.000 orang. Artinya sekitar 8 kali lipat dari yang mati karena COVID-19 saat ini. Melihat kejadian ini, Daud bertobat. Dia sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan berkata kepada Nabi Gad untuk menyuruh Daud membuat mezbah bagi Tuhan agar tulah ini berhenti. Daud membuat mezbah itu di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Arauna berkata kepada Daud bahwa dia akan menyiapkan segala sesuatunya. Tetapi Daud berkata kepada Arauna, "Aku tidak mau membuat mezbah ini dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dengan gratis. Tetapi aku akan membayar harganya." Jadi, agar tulah itu berhenti, maka Daud melakukan yang pertama, Daud bertobat dan minta ampun sungguh-sungguh pada Tuhan. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Kalau kita melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, kita harus percaya
COVID-19 dan segala dampaknya akan selesai. Sehingga kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tahun 2009, ketika Tuhan berbicara kepada saya tentang akan terjadinya pencurahan Roh Kudus. Dan yang Tuhan sebutkan itu sebagai Pentakosta ketiga pada tahun 2013. Hal itu akan seperti yang terdapat dalam Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atau Pentakosta ketiga terjadi, akan terjadi 3 tanda. Tanda yang pertama, anak-anak muda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tanda yang kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Tapi tanda yang ketiga, goncangan juga akan terjadi luar biasa. Dengan adanya 3 tanda ini, Yoel 2 ayat 32 akan terjadi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Jadi akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Goncangan-goncangan yang luar biasa terjadi hari-hari ini. Dan kita harus mengerti bahwa Tuhan sedang mencurahkan Roh Kudus-Nya yang luar biasa pada zaman now, yaitu Pentakosta yang ketiga. Seorang hamba Tuhan yang bernama Henk Kuneman, dia mendapat penglihatan tentang angin, yaitu angin Roh Kudus, angin dari Tuhan yang turun di Jakarta dan sekitarnya, yang membuat goncangan yang keras. Dan dia juga berdoa untuk Indonesia agar terjadi kebangunan rohani. Ini adalah Pentakosta yang ketiga. Kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tetapi justru kita akan bersiap-siap untuk melihat apa yang telah Tuhan katakan selama ini tentang Pentakosta ketiga, yaitu anak-anak muda, generasi Yeremia akan bangkit. Amanat agung Tuhan Yesus akan selesai, di mana orang-orang akan menjadi murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kali yang kedua. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%. Sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Pada bulan Oktober 2019, Daniel Kolenda yang sekarang menjadi pengganti Reinhard Bonnke mengundang saya ke Brasil. Sebab di Brasil ada gerakan anak-anak muda yang luar biasa dalam acara The Sen Brasil. Mereka menyiapkan suatu stadion di Sao Paulo yang kapasitasnya sekitar 80.000 kursi. Ketika tiketnya dijual untuk acara The Sen Brasil ini, kurang dari 6 jam tiketnya sold out. Yang waiting list sangat banyak. Kemudian mereka mencari stadion kedua di Sao Paulo, di mana tiketnya sekitar 3 hari sold out juga. Ternyata yang waiting list masih banyak. Mereka mencari stadion yang ketiga. Dan mereka mendapatkan stadion di Brasilia, ibu kota Brasil. Acara The Sen Brasil dilakukan hanya 1 hari. Yaitu tanggal 8 Februari 2020. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Jadi selama 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, khotbah saling bergantian. Saya datang ke Brasil untuk mengimpartasikan api Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu undangan saya terima pada bulan Oktober 2019 itu, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kok Brasil duluan ya yang mengalami pencurahan Roh Kudus untuk anak-anak muda? Tuhan menjawab, kamu kan tidak tahu apa yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya tidak mengerti jawaban Tuhan. Tetapi saya hanya perkatakan. Sampai pada waktu itu kita masuk doa puasa 40 hari.
di mana terjadi keadaan seperti sekarang ini. Kejadian COVID-19 yang makin meluas. Dan Tuhan berkata kepada saya, ini yang aku maksudkan dengan kejadian yang akan terjadi pada beberapa bulan yang akan datang. Saya diberikan pengertian oleh Tuhan bahwa melalui semua peristiwa ini akan terjadi kegerakan anak-anak muda di seluruh dunia. Pada waktu saya di Brasil, saya bertemu dengan para pemimpin yang ada di sana. Dan mereka berkata bahwa Indonesia dan Brasil akan dipakai Tuhan untuk memimpin kegerakan anak-anak muda. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kita tidak akan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, dan kepanikan yang terus-menerus. Tapi justru kita akan bersuka cita melihat apa yang selama ini Tuhan beritahu kepada kita tentang pesta Kosta ketiga akan digenapi. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan kita. Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu, Tuhan. Tuhan, pesan-Mu, kami tidak boleh takut, khawatir, panik secara terus-menerus. Justru kami harus bersuka cita melihat semua ini. Melihat apa yang Tuhan janjikan selama ini. Itu akan terjadi. Tuhan, berkati anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau berikan kepada kami pengertian demi pengertian. Tolong anak-anak-Mu. Engkau jagai mereka. Tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, Tuhan. Jauhkan mereka dari serangan si iblis. Yang hari-hari sedang mengacak-ngacak dunia. Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu melimpah buat anak-anak-Mu. Terima berkat Tuhan. Terima. 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 Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menguatkan kita. Kita siapkan persembahan kita yang kedua. Di amplop persembahan, saudara tulis juga permohonan-permohonan doa yang jadi pergumulan kita. Saudara berikanlah juga persembahan persepuluhan di masa krisis supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Sembari kita menyiapkan persembahan, saya sampaikan beberapa pengumuman buat kita. Yang pertama, saudara, seluruh kegiatan kita dari Warta, seminggu ini kita semua tetap kegiatan, hanya dipindah di rumah masing-masing. Saya sangat berharap Bapak Ibu bertekun mengambil doa puasa dan menara doa, ikut menangis bersama pemerintah, bersama bangsa, supaya Indonesia dilepaskan dari virus corona. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Saudara dikasih Tuhan, ibadah-ibadah kita ke depan ada dua versi. Versi pertama live streaming seperti ini, versi yang kedua mandiri, dan dua-dua itu sama saja untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kalau ada pergumulan-pergumulan, boleh segera memberitahukan ke gereja supaya kita bisa urus secepatnya. Itu saja pengumuman kita. Mari kita angkat persembahan kita. Kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Oleh darah Yesus, 2, 3 ya. Oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lubung-lubungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian kerja buat Tuhan. Selalu manis. Kita beri persembahan yang kedua. Di rumah-rumah saudara atur siapa kolektanya atau diletakkan di meja.
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, pagi hari ini Tuhan, kami naikkan doa syafaat untuk bangsa dan negara kami. Berkati Indonesia dengan luar biasa ya Tuhan. Berkati pemerintah negeri kami. Berkati Bapak Ibu Presiden, Bapak Ibu Menteri-Menteri, Tuhan Kau berkati. Berkatilah Tuhan dokter-dokter, perawat-perawat ya Tuhan, yang bekerja keras berjuang di garis depan melawan virus corona Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa dengan iman di dalam nama Yesus. Kami tepik, kami lawan virus-virus corona. Kau keluar dari Indonesia di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus memberkati dengan luar biasa. Roh Kudus memberkati dengan hebat, dengan ajaib. Tuhan, kami naikkan siapa buat Yerusalem. Shalom Yerusalem, turunlah damai sejahtera, sukacita buat Yerusalem. Kami berdoa bagi seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati keluarga-keluarga dengan luar biasa. Biarlah Tuhan pribadi-pribadi Kau berkati. Kuasa-Mu menyertai dengan hebat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu. Kami percaya keajaiban-Mu, Roh Kudus-Mu, biarlah memenuhi kami Tuhan. Kami doakan kegiatan-kegiatan kami sepanjang minggu. Biarlah Tuhan Kau berkati dengan luar biasa. Engkau berkati dengan hebat, dengan ajaib ya Tuhan. Roh-Mu memberkati dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, perkuliahan sekolah kami yang dari rumah. Biarlah selama kami dirumahkan, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Tuhan, kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami bersyukur buat segala keajaiban-keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari padakan tangan-Mu seluruhnya untuk menerima berkat Tuhan. Siang ini dengan iman, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus. Kiranya memberkati-Mu, memberkati keluarga, memberkati iman, dijadikan yang kepala, dibuat engkau selalu lain, dipenuhi hidupmu dengan berkat-berkat melimpah, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita naikkan pujian dan hadirat. Haleluya, salam. Keluarga-keluarga Pasinulingga, salam. Kampunga, salam. Keluarga Menalu, salam. Keluarga Bang Rihan, salam. Keluarga Pak Soy, salam. Semuanya salam. Yang pribadi-pribadi mahasiswa, salam. Tuhan memberkati. Selamat siang. Amin.